Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam rangka saling mengingatkan dalam al-haq dan dalam kesabaran. Insyaallah pagi ini kita akan menyampaikan salah satu tausiah, satu kajian yang saya ambil dari tausiah Ustadz Ilmi Aminuddin Allah Yarham, ya, sebelum beliau wafat. Salah satu tausiahnya sangat menarik yang saya akan ambil kesempatan ini dengan tema bekal dalam menghadapi ujian dakwah. Salam dan salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah telah terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah di jalannya. Tering doa mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Di kajian kita, tausiah kita hari ini berkaitan dengan tema untuk dalam serial Bina Pribadi Dai, bekal menghadapi ujian dakwah. Yang ini sekali lagi ya sangat dibutuhkan, ya, karena dakwah adalah perjalanan yang panjang. Ciri khas dakwah ada 3, tulut tarik, jalannya panjang, jalannya jauh, ya. Kemudian kasratul uqubat, banyak ujian, banyak beban, banyak onak dan duri, dan qillatur rijal, ya, sedikit pendukungnya. Jadi orang yang mau berdakwah sangat sedikit, ya. Maka sekali lagi dengan ciri khas tadi, jalannya panjang, banyak beban, banyak ujian, banyak onak dan duri di dalamnya, kemudian sedikit pendukungnya, maka kita butuhkan sebuah kesiapan kita untuk menghadapi ujian tersebut dengan menyiapkan bekal terbaik, ya. Bekal dalam menghadapi ujian dakwah. Sebagai taujih Rabbani, Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi sini Allah mengingatkan kepada kita bahwa sungguh akan diberikan cobaan kepada kita, ujian kepada kita, berupa kelaparan, ketakutan, rasa takut, ya. Ketika kita ditindas orang-orang kafir, maka mungkinlah ketakutan. Ada kelaparan, ya. Ketika sahabat-sahabat Rasulullah SAW diboikot orang-orang kafir Quraisy, maka yang terjadilah rasa lapar yang luar biasa, ya. Kemudian kekurangan harta, artinya kemiskinan, ya. Jiwa dan buah-buahan, ya. Dan juga makanan. Halnya buah-buahan bagi orang-orang Arab, buah adalah sebuah makanan yang sangat dibutuhkan, ya, untuk kesehatan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Allah ingatkan, ternyata berikan berita gembira, yang di tengah kesulitan, di tengah ujian, di tengah cobaan itu, Allah memberikan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 155.
Nah, situasi yang kita hadapi sekarang ini adalah mata rantai dari ujian-ujian dakwah sebelumnya. Ada sunatullah bahwa akan terus ada rekayasa untuk mengkerdilkan dakwah, untuk mengecilkan dakwah. Namun yang penting adalah bagaimana kemampuan kita untuk membuktikan dengan kerja nyata. Dengan kerja nyata. Sekalipun dikerdilkan, dikecilkan, dibonsai gitu ya. Nah, kita yang terpenting adalah kemampuan kita membuktikan dengan kerja nyata. Kan sebenarnya kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang di masalah pantaskah kita mendapatkan kemenangan itu. Ya. Maka tugas kita adalah memantaskan diri kita untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai dai dan daiyah diberitakan Allah Subhanahu wa taala jika menghadapi situasi sulit yang menghimpit, cepat kembali kepada Allah Ta'ala. Kita diajarkan untuk segera kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin." Maka segera kembali kepada mentaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Ya. Rasulullah SAW adalah pemberi peringatan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka segera kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sedikit pernah kita barangkali menyimpang dari Shiratal Mustaqim, segera fafirru ilallah. Maka segera kembali kepada mentaati Allah. Kemudian selesaikan dengan mentadaburi Al-Quran, ya, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Ini peringatan dari Allah SWT agar kita tidak terkunci hatinya. Kuncinya adalah dengan senantiasa mentadaburi Al-Quran, menghayati Al-Quran. Dari tadabur ayat Allah Ta'ala ini, maka dalam menghadapi berbagai masalah, ancaman dan makar, maka kita memiliki bekalan-bekalan, yakni berupa ada 7 bekal yang kita persiapkan. Yang pertama adalah paling teguh pendirian. As-sabat, keteguhan adalah buah dari kesabaran yang harus kita miliki. Samaratul sabra, buah dari kesabaran. Karenanya sifat sabar merupakan sifat yang sudah menyatu dalam kehidupan dakwah kita. Ingatlah saat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan sikap sifat orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dhafu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang dan memiliki jumlah besar pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya. Jadi para rasul, para nabi itu didampingi oleh pasti punya pengikut-pengikut yang setia. Mereka bertakwa, mereka sabar, ya, jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak lemah, ya, sabat, ya, teguh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Yang pertama, modalnya, bekalnya adalah paling teguh pendirian. Keteguhan membuat kita tenang, rasional, objektif, dan mendatangkan kepercayaan Allah untuk memberikan kemenangan kepada kita. Hanya saja kita perlu memahami bila keteguhan sikap kadang-kadang menimbulkan kekerasan
Oleh karenanya perlu diimbangi dengan sikap yang kedua. Ya. Nah, bekal yang kedua adalah paling berlapang dada. Paling berlapang dada. Yang kedua adalah berlapang dada. Sikap ini bermakna aktif. Artinya paling berlapang dada bukan paling banyak ngelus dada ya. Saat berhadapan dengan pihak yang mencela atau melakukan fitnah sekalipun kita tidak emosional ya. Ini daerah media sosial ini kadang-kadang banyak hoak-hoak yang menyudutkan dakwah, mengkerdilkan dakwah ya. Maka sikap yang muncul adalah jangan emosional ya. Silakan mereka bicara apapun, tapi silakan dengan buktikan semua yang dibicarakan. Disinilah kelapangan dada mendorong kita bersikap fleksibel. Karena jika tidak ada lapang dada, akan timbul kekakuan dalam berinteraksi dengan siapapun. Ya. Yang terjadi adalah emosional, yang kemudian langkah-langkahnya tidak terencana, langkah-langkahnya ngawur, yang kadang-kadang ini adalah merugikan sendiri-sendiri. Ya. Merugikan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, bekalan yang ketiga adalah pemikiran yang mendalam. Sikap yang bekal berikutnya adalah pemikiran yang mendalam. Yang beri makna dalam setiap peristiwa, kita perlu mendalami apa yang terjadi. Jangan terlalu pada fenomena, tetapi lihatlah ada apa di balik fenomena tersebut. Dengan demikian kita merespon pun dengan objektif. Ya. Tak hanya respon-respon yang objektif, namun juga terukur dan seimbang. Meskipun demikian, pikiran yang mendalam kadang-kadang terjebak pada hal yang sektoral. Maka perlu diimbangi dengan bekal yang keempat. Ya, kita yang keempat apa? Pandangan yang luas. Ya. Temuan sektoral perlu diimbangi dengan pandangan yang luas. Yang mendorong kita untuk bisa memahami persoalan dengan lebih lengkap. Ya. Dengan demikian, penyikapan kita pun terhadap persoalan tersebut dapat lebih tepat. Pandangan yang luas menjadi pelengkap akan pikiran yang mendalam. Pandangan yang luas bisa menjaga kita dari kesalahan-kesalahan yang tak perlu akibat sikap ketergesa-gesaan manakala kita menyikapi sebuah persoalan. Ya. Karena kalau pandangan kita hanya katakanlah tingkatnya tingkat RT ya, mungkin pandangan kita sempit hanya segitu ya. Tapi ketika yang mandang kita dari segi lebih luas ya, dengan pandangan keindonesiaan ya, maka akan lebih luas ya, apa namanya, dalam mengambil sikap. Yang keempat, pandangan yang luas. Yang kelima, giat dalam bekerja. Ansatul amal. Meski demikian, sambil merespon sesuai dengan kebutuhan, kita harus tetap giat bekerja. Ansyatu amalan. Dari sini kita perlu mengolah persoalan dengan secara baik. Orang-orang tertentu saja yang menangani selebihnya harus terus bergerak dalam kerangka amal jama'i. Energi kita harus prioritas untuk membangun bangsa dan negeri ini. Bekerja untuk Indonesia di segala sektor, struktur sampai tingkat desa. Dan kader-kader yang mendapatkan amanah di pemerintahan, fokuskan semua untuk bekerja. Ya. Artinya jangan kita kemudian sibuk dengan sebuah kasus, ya, semua fokus kita gunakan situ, tapi tetap kita bekerja sesuai dengan planning yang kita rencanakan. Ya. Artinya sebagian saja yang bergerak menanggapi sebuah isu, tapi yang lain tetap bekerja. Paling kokoh strukturnya, yang keenam ya, harus kita pahami bahwa kita adalah kumpulan manusia, selalu ada kurangan, ya, dan ada yang harus rajin membersihkannya. Seorang muslim ibarat orang yang tinggal di pinggir sungai dan mandi 5 kali sehari. Jika seperti itu, pertanyaannya, masih adakah daki-daki dari tubuh kita? Kita sangat firman Allah SWT, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap, sungguh yang batil itu pasti lenyap.
Ya. Ini keyakinan kita bahwa sebenarnya al-haq pasti datang dan kebatilan pasti akan lenyap. Ya. Jadi kemenangan al-haq atas al-batil adalah sebuah kepastian. Ya. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Oleh karena itu telah hadirkan al-haq kebenaran dan mobilisir potensi kebaikan. Jika kita lengah menzohirkan al-haq, maka kebatilan yang tadinya marginal akan tampil dan al-haq terbengkalai. Inilah esensi dari hidup berjamaah. Hidup berjamaah adalah untuk memobilisir potensi-potensi kebaikan. Ingat Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bahwa kebenaran yang tidak terorganisir akan bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ya. Jadi sekali lagi kebenaran yang tidak terorganisir bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ya. Maka sekali lagi perlunya kita memobilisir kebaikan-kebaikan. Yang terakhir bekalannya yang terakhir adalah paling banyak manfaatnya. Ya. Terakhir kita renangkan dalam jiwa dan pikiran kita bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad dan lain-lainnya. Ya. Ini hadis yang sangat terkenal bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya. Jadi keadaan kita di suatu tempat, suatu komunitas harus bermanfaat buat manusia sekitarnya. Jangan sampai hadirnya kita tidak ada pengaruhnya gitu ya. Hadir atau tidak ada kita selalu tidak ada pengaruhnya. Nauzubillah ya. Berarti kita nggak punya pengaruh di masyarakat kita. Oleh karena itu tantangan kita bersama adalah membuktikan bahwa jamaah ini banyak manfaatnya. Sehingga banyak mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala dan pertolongan kaum mukminin. Ya. Yang kita buktikan bahwa sungguhnya kita pantas mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Allah mengingatkan dalam surat Al-Fat, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jika tujuan itu dilakukan untuk menahan tantangan dan rekayasa, insya Allah dakwah ini akan semakin kokoh dan semakin diterima untuk menghadirkan kebajikan-kebajikan yang dihadapkan oleh seluruh bangsa ini. Ya. Ini barangkali sedikit tausiah oleh-oleh perkataan dari salah seorang guru kita, Ustadz Hilmi Amiruddin, sebelum beliau wafat, memberikan bekal kepada kita semuanya ini. Mudah-mudahan 7 bekal ini bisa kita yakini, bisa kita dalami untuk semakin menguatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaatnya buat kita semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.